Inter Milan bikin Como luluh lantah. Arsenal mulai terancam di puncak. Ferran Torres hobi hat-trick lawan Betis. Inter Miami juara MLS Cup. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timor Leste versus Singapura di SEA Games berlangsung di Stadion Raja Manggala. Singapura unggul lebih dulu pada menit ke-11 lewat Amir Syafiz. Timor Leste menyamakan skor pada menit ke-18 melalui Fabio Cannavaro. Timor Leste berbalik memimpin. Umpan tarik dari Olagar Malik diselesaikan Anizo Correia. Selang beberapa saat, Timor Leste menambah keunggulan menjadi 3-1 via aksi Olagar Malik. Hasil ini menempatkan Timor Leste di posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin di atas Singapura yang belum meraih poin. Malaysia versus Laos di fase grup B SEA Games berlangsung di Raja Manggala Stadium. Laos mencuri keunggulan cepat pada menit keempat lewat Baupeng Kai Sombat. Harimau Muda menyamakan skor pada menit ke-33 melalui Haikal Danis. Malaysia berbalik unggul 2-1 di menit ke-59, Hakimi Azim yang menyambar bola. 3 menit berselang, menit ke-62, Danis Hakimi membuat skor berubah 3-1. Muhammad Khalil menambah gol keempat Malaysia pada menit ke-90. Hasil ini menempatkan Malaysia di puncak klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Laos berada di posisi ketiga grup B dengan 0 poin. PSG menjamu Rennes di Parc des Princes. Les Parisiens membuka keunggulan di menit ke-28 melalui Kvica Kvaratskhelia yang memanfaatkan umpan Lucas Hernandez. Seny Mayulu menggandakan skor menjadi 2-0 di menit ke-39 lewat umpan Joao Neves. Memasuki babak kedua, Kvaratskhelia mencetak gol keduanya di menit ke-67, PSG unggul 3-0. 2 gol tambahan lahir dari Ibrahim Mbaye menit ke-88 dan Goncalo Ramos di injury time menutup laga dengan skor 5-0. Dengan hasil ini, PSG berada di posisi kedua klasemen dengan 33 poin, sedangkan Rennes berada di posisi ke-6 dengan 24 poin. Stuttgart menjamu Bayern Munchen di MHP Arena. Tim tamu unggul cepat pada menit ke-11 lewat tusukan Konrad Laimer setelah menerima umpan Michael Olise. Harry Kane menambah keunggulan di menit ke-66 usai memanfaatkan operan Joshua Kimmich. Gol ketiga Bayern hadir pada menit ke-78. Josip Stanisic lolos lalu menuntaskannya ke pojok kiri. Bayern mendapat penalti di menit ke-81. Harry Kane mengirim bola ke sudut kiri gawang. Kane melengkapi hat-trick pada menit ke-88 setelah memastikan Bayern menang 5-0. Hasil ini menjaga Bayern di puncak Bundesliga dengan 37 poin dari 13 laga. Stuttgart berada di posisi ke-6 dengan 22 poin. Harry Kane kembali menunjukkan ketajaman luar biasa bersama Bayern Munchen. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60. Ia mencetak hat-trick hanya dalam 28 menit. Catatan ini sekaligus membuatnya mencapai 100 kontribusi gol di Bundesliga dalam 76 pertandingan. Menurut data dari Squawka dan statistik resmi Liga, Kane kini mengoleksi 79 gol dan 10 hat-trick di Bundesliga. Selain itu, Kane sudah menorehkan 58 gol pada tahun 2025 untuk klub dan tim nasional, jumlah gol terbanyak dalam 1 tahun kalender. Sassuolo versus Fiorentina di Serie A berlangsung di Mapei Stadium. Tim tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-9 lewat penalti Rolando Madragora. Sassuolo membalas cepat pada menit ke-13. Christian Volpato melakukan David De Gea. Menjelang akhir babak pertama, Sassuolo berbalik unggul 2-1 lewat sundulan Tarik Muharemovic. Gol tambahan hadir di babak kedua, menit ke-65. Ismail Kone mengubah skor menjadi 3-1. Hasil ini membuat Sassuolo naik ke posisi ke-8 klasemen dengan 20 poin, sementara Fiorentina tetap berada di dasar klasemen dengan 20 poin. Inter Milan versus Como di Giuseppe Meazza. Inter unggul lebih dulu pada menit ke-11 lewat Lautaro Martinez yang menuntaskan umpan tarik Luis Enrique. Keunggulan bertambah di babak kedua, menit ke-59. Marcus Thuram mengubah skor menjadi 2-0. Inter makin menjauh pada menit ke-81. Hakan Calhanoglu melepaskan tembakan terukur. 5 menit berselang, tepat di menit ke-86, giliran Carlo Augusto yang menyelesaikan umpan Di Marco. Hasil ini membawa Inter naik ke puncak klasemen Serie A dengan 30 poin. Como tertahan di posisi ke-6 dengan 24 poin. Rangkaian tak terkalahkan 12 laga milik Como musim ini akhirnya diputus oleh Inter Milan dan dengan skor telak 4-0 dalam laga Serie A di San Siro.
Hasil ini menjadi kekalahan tandang terbesar Cesc Fabregas sebagai pelatih. Menurut data Opta, Fabregas selalu gagal meraih poin dalam 3 pertemuan terakhir melawan Inter. Sebelumnya, Como juga kalah 0-2 di 2 pertemuan beruntun musim lalu. Kini, perhatian tertuju apakah Como bisa bangkit kembali dan mempertahankan ambisi mereka di papan atas Serie A. Aston Villa versus Arsenal di Liga Inggris digelar di Villa Park. Tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-36 lewat sepakan voli Matike seusai menyambar umpan lambung. Arsenal menyamakan skor di menit ke-52. Leandro Trossard menuntaskan umpan tarik Bukayo Saka. Gol penentu terjadi di masa injury time pada menit ke-90 plus 5. Emiliano Buendia membuat Villa unggul 2-1. Hasil ini menjaga Arsenal tetap di puncak klasemen Liga Inggris dengan 33 poin dari 15 laga. Aston Villa menyusul di posisi ketiga dengan 30 poin. Aston Villa menunjukkan perubahan drastis sepanjang awal musim Liga Inggris 2025-2026. Setelah 5 pekan pertama tanpa kemenangan dan belum mencetak satupun gol pada 4 laga perdana, tim asuhan Unai Emery justru bangkit secara konsisten. Data dari Squawka menyebutkan, Villa kini hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen, usai meraih 9 kemenangan dalam 10 laga terakhir. Situs statistik Opta juga mencatat, ini menjadi rekor terbaik Villa dalam rentan 10 pertandingan sejak Desember 1919. Leandro Trossard mencetak gol untuk Arsenal, namun timnya tetap pulang tanpa poin di Villa Park. Data dari Opta menyebut Trossard menjadi pemain ketiga Arsenal yang masuk sebagai pengganti, mencetak gol, lalu ditarik keluar dalam 1 laga Premier League. 2 nama sebelumnya adalah Niklas Bendtner pada 2014 dan Cesc Fabregas pada 2009. Menurut Squawka, ini juga menjadi kekuatan pertama Arsenal ketika Trossard mencetak gol di semua ajang. Catatan tak terkalahkan tersebut akhirnya terhenti di markas Aston Villa. Manchester City menjamu Sunderland di Etihad Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah membuka skor menit ke-32 lewat sepakan jarak jauh Ruben Dias. 3 menit kemudian, City menambah keunggulan. Josko Gvardiol membuat kedudukan 2-0. Manchester City kembali menekan menit ke-65, giliran Foden yang mencatatkan namanya di papan skor. Manchester City mengoleksi 31 poin dan menempati peringkat kedua. Sunderland berada di posisi ke-7 dengan 23 poin. Bournemouth versus Chelsea berlangsung di Vitality Stadium. Tuan rumah sempat menggetarkan jala pada menit keempat lewat Antoine Semenyo, tetapi wasit membatalkannya. Memasuki babak kedua, permainan The Blues meningkat. Alejandro Garnacho hampir membuka keunggulan lewat sundulan yang membentur tiang. Hingga laga berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Chelsea tetap menempati peringkat keempat Liga Inggris dengan 25 poin, sementara Bournemouth berada di posisi ke-13 dengan 20 poin. Tottenham Hotspur versus Brentford di Liga Inggris berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat Richarlison. Spurs mengadakan keunggulan di menit ke-43. Xavi Simons mencatatkan namanya di papan skor. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Tottenham Hotspur. Dengan hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris dengan 22 poin, sedangkan Brentford berada di posisi ke-14 dengan 19 poin. Leeds United versus Liverpool di Liga Inggris berlangsung di Elland Road. Liverpool memimpin 2-0 cepat di awal babak kedua lewat 2 gol Hugo Ekitike yang memanfaatkan kesalahan pertahanan Leeds pada menit ke-48 dan 50. Leeds memperkecil ketertinggalan di menit ke-73 melalui penalti Dominic Calvert-Lewin sebelum Anton Stets menyamakan kedudukan 2 menit setelahnya. Liverpool sempat kembali unggul 3-2 pada menit ke-80 lewat tembakan Dominic Szoboszlai. Namun, Ao Tanaka memastikan laga berakhir imbang lewat gol di menit ke-98. Hasil ini menempatkan Liverpool di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin, sementara Leeds berada di peringkat ke-16 dengan 15 poin. Athletic Club menjamu Atletico Madrid di San Mamés Stadium. Gol penentu terjadi di menit ke-85 saat Nico Williams mengirim umpan ke Berenguer yang langsung diselesaikan dari luar kotak penalti melewati Jan Oblak. Hasil ini membuat Athletic meraih kemenangan ketiga mereka dari 9 laga, sementara Atletico mengalami kekalahan tandang beruntun pertama sejak Januari 2024. Berkat hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi keempat klasemen dengan 31 poin, sedangkan Athletic Bilbao berada di posisi ke-7 dengan 23 poin. Real Betis versus Barcelona di La Liga berlangsung di Estadio La Cartuja de Sevilla. Tuan rumah membuka skor menit ke-6 lewat Anthony yang memaksimalkan serangan cepat. Barcelona merespon cepat. Ferran Torres menyamakan kedudukan pada menit ke-11 dan hanya 2 menit berselang ia kembali mencetak gol membawa Barca unggul 2-1.
Tim tamu menambah keunggulan di menit ke-31 melalui Rooney Bargi dari sisi kanan. Ferran Torres mencetak hat-trick di menit ke-40, mengubah skor menjadi 4-1 di babak pertama. Barcelona mendapat penalti pada menit ke-59, Lamine Yamal menambah keunggulan menjadi 5-1. Betis memperkecil ketertinggalan di menit ke-85 lewat Diego Llorente, lalu penalti Chucho Hernandez pada menit ke-90 menutup laga dengan skor 3-5. Kemenangan ini menempatkan Barcelona di puncak klasmen La Liga dengan 40 poin, sedangkan Real Betis berada di posisi kelima mengoleksi 24 poin. Ferran Torres kembali menunjukkan ketajamannya untuk Barcelona. Penyerang asal Spanyol itu mencetak 3 gol saat menaklukkan Real Betis, sekaligus melanjutkan tren positifnya di La Liga musim ini. Menurut data resmi Opta Jose, Torres kini sudah mengoleksi 11 gol di Liga, melewati torehan musim lalu yang hanya berakhir dengan 10 gol. Opta Jose juga mencatat bahwa Torres telah membukukan 2 hat-trick di La Liga sepanjang karirnya, dan keduanya terjadi saat menghadapi Real Betis pada laga tandang. Usia 18 tahun dan 146 hari, Lamine Yamal kini tercatat sebagai pemain termuda kedua dalam sejarah Liga Top Eropa yang berhasil mencapai 20 gol Liga, hanya kalah dari Jimmy Gravers yang melakukannya pada 18 tahun dan 16 hari. Statistik menunjukkan Yamal musim ini di La Liga mencetak 6 gol dalam 12 penampilan dan menambah 7 assist, menunjukkan bahwa kontribusinya tak hanya soal gol, tapi juga kreativitas di lini depan. Inter Miami versus Vancouver Whitecaps di final MLS Cup berlangsung di Stadion Chase. Inter Miami unggul cepat pada menit ke-8 lewat gol bunuh diri Edier Ocampo. Vancouver menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-60 melalui Ali Ahmed. Namun, Inter Miami kembali unggul 2-1 pada menit ke-71 melalui Rodrigo de Paul. Gol ketiga Inter Miami lahir di masa injury time. Tadeo Allende mengunci kemenangan 3-1. Kemenangan ini memastikan Inter Miami menjadi juara MLS Cup 2002. Lionel Messi menambah koleksi trofinya menjadi 48 setelah sukses membawa Inter Miami meraih MLS Cup, dan emblem Messi di MLS terbilang luar biasa. 88 laga, 77 gol dan 42 assist, menghasilkan 119 kontribusi gol secara total. Ia juga mencetak 6 gol dari tendangan bebas dan 4 penalti. Selain MLS Cup, Messi sebelumnya menjuarai Leagues Cup dan MLS Supporters Shield, menegaskan Messi sebagai pemain terbaik yang pernah tampil di Amerika Serikat dengan peluang trofi finalissima dan trofi ke-50 dalam karirnya bisa jadi merupakan Piala Dunia yang kedua. UEFA resmi mengurangi skorsing Bayern Munchen terhadap Luis Diaz dari 3 laga menjadi 2 dalam konferensi UEFA Champions League. Pada awalnya, sang pemain dijatuhi hukuman berat setelah mendapat kartu merah langsung akibat tackle keras terhadap Achraf Hakimi pada laga melawan Paris Saint-Germain. Dengan pengurangan ini, Diaz akan melewatkan pertandingan kandang melawan Sporting CP Selasa depan saja dan akan bisa kembali tampil saat Bayern menghadapi Union Saint-Gilloise di Januari. Dani Carvajal kabarnya menargetkan comeback lebih cepat dari jadwal semula setelah menjalani artroskopi di lutut kanan, tindakan yang dilakukan usai derby FC Barcelona di akhir Oktober. Padahal sebelumnya pihak klub memproyeksikan ia baru bisa kembali pada awal 2026 usai masa pemulihannya antara 6 hingga 10 minggu. Namun, kondisi sekarang disebut-sebut lebih baik dari estimasi awal, sehingga Carvajal berharap bisa tampil melawan Sevilla FC sebelum jeda musim dingin. Barcelona belum mengambil keputusan terkait masa depan Marcus Rashford yang sedang dipinjamkan dari Manchester United. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, klub akan menilai opsi pembelian 30 juta euro tersebut pada paruh kedua musim. Pertimbangannya bukan nilai transfer, tetapi juga penyesuaian gaji karena Rashford saat ini menerima bayaran lebih rendah dibanding kontraknya di United. Romano menjelaskan bahwa Rashford dinilai positif oleh staf Barcelona. Sang pemain pun merasa nyaman di klub. Namun, belum ada komunikasi resmi terkait transfer permanen. FC Barcelona memilih Rapinya di bangku cadangan saat menghadapi Real Betis, menyusul kekhawatiran cedera otot. Menurut laporan jurnalis Javi Miguel, sayap asal Brasil itu mengalami strain pada aduktor kaki kanan di kaki yang sama sebelumnya kena cedera bicep femoris. Padahal Rapinya baru saja kembali dari cedera panjang yang menghabiskan waktu hampir 3 bulan. Pelatihan si Flick memilih berhati-hati agar risiko kambuh bisa diminimalkan, mengingat jadwal ketat yang menanti. Penyerang Liam Delap harus ditarik keluar pada menit ke-32 saat Chelsea menghadapi AFC Bournemouth. Usai mengalami cedera bahu, insiden terjadi dalam duel udara dengan bek Bournemouth, Marcos Senesi, di mana Senesi terjatuh menimpa bahu Delap.
Pelatih Enzo Maresca menyatakan bahwa cedera tersebut terlihat cukup serius dan kemungkinan besar akan membuat Delap absen untuk jangka waktu tertentu. Situasi ini menjadi pukulan bagi Chelsea mengingat Delap baru kembali dari cedera hamstring dan kini harus menghadapi periode absen lagi di tengah jadwal padat tim. Chelsea dikabarkan akan membuka negosiasi kontrak baru untuk Reece James sebelum musim berakhir. The Athletic yang menyebut kedua pihak sama-sama ingin mencapai kesepakatan jangka panjang. Bek kanan berusia 25 tahun itu masih memiliki kontrak hingga 2026, namun performanya yang kembali stabil membuat klub bergerak cepat. Reece James sudah tampil dalam 17 kali di semua ajang musim ini dan sempat menjadi starter di seluruh laga Premier League. Kepada The Athletic, sang kapten menyatakan dirinya kini merasa lebih bugar setelah periode panjang masalah cedera. Manchester United menolak tawaran awal dari AS Roma untuk meminjam penyerang Joshua Zirkzee. Menurut laporan dari media Italia, proposal Roma berupa pinjaman dengan opsi pembelian yang hanya akan aktif jika klub lolos ke Liga Champions. Tetapi manajemen Manchester United lebih memilih penjualan permanen karena ingin mengantongi uang sekarang. Saat ini, Zirkzee musim ini sudah tampil di 8 laga di semua kompetisi dan baru mencetak 1 gol. Namun, kans Roma untuk kembali mengajukan tawaran tetap terbuka asalkan mereka memperbaiki struktur proposal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.